Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pustaka, para pendengar podcast Pahlawan 4 SMA Negeri 1 Bulimbutan. Kita balik lagi kali ini bersama podcast Pahlawan 4 dengan nuansa yang sedikit berbeda. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Puding Besar, Ibu Nihlatin Nisa. Ibu Nihlatin, silahkan diperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Terima kasih Ibu Irma. Jadi nama Ibu Nihlatin Nisa. Ibu di sini menjabat jadi kepala sekolah di SMA ini baru sekitar 4 bulan. Sebelumnya Ibu menjadi kepala sekolah di 2012 di SMA 1 Medan Barat selama 4 tahun, kemudian di SMA Negeri 1 Merawang selama 6 tahun 2 bulan. Jadi ini sekolah ketiga diamanahi untuk menjadi kepala sekolah. Oke. Ya, jadi hari ini kita tuh sebenarnya menjadi satu program yang bersangkut paut yang merayakan Hari Kunjung Perpustakaan. Jadi hari ini hari khusus Hari Kunjung Perpustakaan yang dicanangkan oleh Pak Presiden Soeharto berkaitan dengan bagaimana menguatkan atau menempatkan perpustakaan menjadi tempat yang terbaik untuk berliterasi. Nah, karena itu kami hari ini mengadakan podcast. Nah, kalau kemarin kita belum ada namanya, sekarang kita punya nama. Ini Siniar Bedepur. Jadi Siniar itu adalah nama lain dalam kata baku bahasa Indonesia dari podcast. Kemudian Bedepur nanti akan dijelaskan sama Ibu Nihlatin. Apa itu Bedepur? Ini diambil sebagai bentuk dari wujud Trigatra bangun bahasa, yaitu mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Oke. Jadi di awal nih pengen tahu nih Bu. Jadi kemarin Ibu datang ke sekolah ini, apa sih Bu yang bikin Ibu melihat beda sekolah SMA 1 Puding dibanding ya, pokoknya yang beda. Yang beda dari SMA 1 Puding. Jadi yang pertama Ibu lihat adalah memang sekali masuk memang suasananya beda ya. Tentang untuk suasana lingkungan sekolahnya beda. Kemudian kalau begitu masuk lagi, kemudian lihat sebelah kiri, nah ini perpustakaannya. Dan memang Ibu memang dari dulu tuh pengennya di sekolah-sekolah yang Ibu pimpin saat itu, kepengennya memang perpustakaannya yang maju. Karena apa? Marwah dari suatu sekolah itu adalah perpustakaan. Disitulah ilmu ya, istilahnya segala sesuatu yang mau kita cari itu ada di perpustakaan. Apalagi sekarang perpustakaan kan tidak hanya sekedar buku cetak, tapi kita ada yang e-book ya. Atau di situ kita sudah menyiapkan misalnya untuk internetnya, untuk membuka pengetahuan apapun yang kita cari di situ. Nah ini yang ini kan. Jadi memang apalagi sebelumnya saya pernah mendengar bahwa SMA untuk perpustakaan SMA Negeri 1 Puding ini mewakili provinsi ke tingkat nasional dan menjadi juara 12 ya? Ke-13. Oh, ke-13. Ini ada ulang. Ya, enggak apa-apa. Ke-13 ya, ke-13. Nah, ini. Jadi itu begitu masuk sendiri saya ini wah ini nih yang perlu lebih ditingkatkan lagi. Dan saat itu Ibu tidak tahu nih kalau ada podcastnya. Terus saya tidak tahu. Pikir saya nih hanya perpustakaan itu masuk. Nah ada podcastnya. Sedangkan sekolah ini sekolah di pinggir loh, kan gitu kan. Nah ini yuk dengan Bu Irma kan terutama yuk yang kita tingkatkan adalah podcastnya ini biar ini mewakili, menyiarkan, memberitahukan apapun yang kita lakukan, anak-anak, guru atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita sampaikan lewat Siniar Bedepur ini. Berkaitan dengan Bedepur tadi Bu, jadi kan ini punya proses panjang ya Bu ya, ceritanya untuk memberi nama ini. Kenapa jadi terakhirnya kita pilih ke Ibu atau setuju Ibu menyarankan untuk kata Bedepur? Jadi
ini yang bahasa asli Bangka ya, bedepur, saya ingat. Asalnya bedeleo ya, saya ibu ya bedeleo. Tapi ibu pikir kalau bedeleo itu hubungannya dengan indera mata. Bedeleo kan indah ini. Oh ini kalau siniar ini kan apa yang kita ini kan beritanya, berita ini istilahnya arahnya ke telinga atau kita dengarkan. Nah karena orang sering kan kalau orang Bangka itu nyebutnya, wih bedepur. Nah itu berarti suaranya menggelegar, keras. Kami harapkan dengan bedepur ini nanti akan menggelegar siaran kita, itu nanti akan membahana ya semacam itu ya, akan apa didengarkan, dilihat oleh apa masyarakat. Nah itu. Benar sekali Bu. Jadi nyangkut banget dengan apa namanya visinya perpustakaan, Center of Excellence. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan itu kalau pesan dari Balai Bahasa kemarin diganti dengan pusat keunggulan. Gitu. Jadi bedepur tuh nyangkutnya ke visinya karena dia unggul harus jadi memunculkan kedengaran kemana-mana. Nah, ini Bu, kan tadi kan juga disampaikan nih berkaitan dengan Hari Kunjungan Perpustakaan ya Bu ya. Berarti ketika Ibu udah ngelihat SMA 1 Puding punya sesuatu yang bisa dilanjutkan untuk dikembangkan, harapan Ibu nih berkaitan dengan Hari Kunjungan Perpustakaan, apa sih Bu? Untuk perpustakaan ini gimana? Ya tentu yang pertama perpustakaan ini nanti akan membawa apa ya manfaat barokah ya untuk seluruh apa warga SMA Negeri 1 Puding, bahkan kalau masyarakat luar seperti yang sudah kita sampaikan kan, kalau mau pinjem monggo silahkan ke sini gitu kan, masyarakat boleh menjadi anggota apa perpustakaan ini. Ini juga nih nanti akan menjadi program ke depan. Kita bawa kemana nih Anuna? Tidak hanya punya warga SMA 1 Puding, tapi untuk masyarakat sekitar, seperti itu. Iya, berarti untuk harapannya kan besok jadi perpustakaan kita ini bukan cuma untuk warga sekolah saja, tapi kita bisa mengembangkan ke yang di luar sekolah. Harapannya begitu. Karena ini bagian dari 6 literasi dasar ya, untuk perpustakaan itu kan mengembangkan 6 literasi dasar. Ada literasi baca tulis, ada literasi numerasi, ada literasi finansial, ada literasi budaya, terus ada literasi keluargaan. Nah, ini nyangkut ke literasi digital gitu. Jadi harapannya dengan podcast Bedepur ini, bukan podcast ya, Siniar Bedepur itu bisa memberikan perluasan lagi dari literasi itu supaya dia lebih digital, karena ini bisa didengarkan di mana saja kan Bu ya, bisa didengarkan di medsos, bisa didengarkan lewat YouTube, lewat Instagram. Jadi harapannya jadi buat Ibu perpustakaan Pahlawan 4 ini bisa betul-betul memberikan manfaat bukan cuma sama warga sekolah tapi warga sekitarnya. Kalau pesen Ibu nih untuk anak yang ada di SMA 1 Puding dulu nih, yang pertama manfaatkan perpustakaannya semaksimal mungkin. Jadi kalau jangan berpikiran yang kalau dulu kan mindsetnya kecil ya, pokoknya ke perpustakaan itu hanya pinjam buku, baca buku, selesai. Ibaratnya sekarang perpustakaan kita ini kan sudah berkembang, sudah ini ya, tidak hanya sekedar baca membaca, tapi di situ kita bisa membuka wawasan tadi lewat internet ya, ilmu dimanapun kita ada lewat e-booknya, internetnya, kita sudah siapkan beberapa komputer kan seperti itu. Nah di sini juga nanti kan ada pojok bacanya, ada yang untuk kewirausahaannya, kita punya pamerannya, pameran hasil karya PKWU dipamerkan di situ di ruangan. Jadi nanti akan bersinergi. Jadi itulah dari baca kok baca ini tentang ini. Kemudian prakteknya. Misalnya kriya. Ini hasilnya gitu kan, lewat apakah mata pelajaran, apakah nanti ekskul PKWU-nya. Kemudian hasil dari anak-anak ini kita pamerkan di ruangan itu. Siapapun anak-anak boleh lihat kan gitu kan. Dan juga nanti harapannya tidak hanya sampai di sini toh. Hasil-hasil itu nanti bisa dijual loh. Bisa menghasilkan income untuk anak-anak, karena harapan ibu anak-anak ini ya kalau memang bisa melanjutkan
untuk kuliah ke depannya bagus. Tapi kalau misalnya yang untuk anak-anak ya dengan berbagai keterbatasan, tidak berbeda sampai kan ya keterbatasan ini kan banyak ya. Itu nanti paling tidak untuk kehidupan mereka ke depan kita sudah nyiapin nih. Ajarin yang sepertinya PKW ya. Kita ajarin anak-anak untuk membuat masakan atau produk-produk makanan kekinian ya. Terus untuk mungkin yang cowok atau yang ini kita di belakang sana sudah membuat kebun misalnya. Nah, besok kita panen jagung kan gitu kan. Nah, sekarang sudah dipersiapkan apa-apa. Dan tentunya hal-hal seperti ini kita tidak bisa sendiri SMA ini tanpa dukungan atau kerjasama dengan pihak lain. Itu yang perlu kita kita perkuat. Nah, seperti itu. Jadi kitanya mulai kan ya kita, tapi kita sudah istilahnya ini nanti akan seperti ini, dan ini perlu dukungan seluruh warga sekolah. Baik, kalau kepala sekolah ini kan nyupport, benar nggak, memberi motivasi, memberi dukungan tetap, tapi nanti tetap yang jalankan anak-anak, harus kita semangati, guru-gurunya ya semangat, peduli, mendampingi siswanya seperti itu. Moga-moga kita semuanya nanti bisa bersinergi. Jadi lewat perpustakaan ini di sekolah kita nanti ya akan makin bagus lagi. Bener Bu, jadi apa yang Ibu sampaikan itu sejalan sebenarnya dengan programnya Perpusnas. Program Perpusnas itu ada namanya transformasi inklusi sosial. Jadi diharapkan itu perpustakaan itu bukan cuma sekedar baca buku, tapi dia juga jadi ruang rekreasi. Jadi ruang untuk mereka healing, healing. Dan tentu saja itu bisa mengambil manfaat dari sana. Jadi kalau bahasanya di Perpusnas itu literasi untuk kesejahteraan. Jadi apa yang Ibu sampaikan itu betul-betul sejalan banget dengan program dan sebenarnya kebermaknaan perpustakaan itu seperti apa gitu. Oke. Jadi begitu harapan Ibu sudah luar biasa untuk perpustakaan. Terus ini berkaitan dengan, jadi kenapa sih Pak Presiden Soeharto itu mencanangkan ayo kunjung ke perpustakaan itu sebenarnya bukan cuma sekedar baca buku, tapi ya ini apa yang Ibu sampaikan tadi, gimana perpustakaan itu bisa memberikan kesejahteraan kepada yang datang ke perpustakaan. Mungkin pesan terakhir Bu, untuk siapa aja atau kata-kata yang bisa menarik orang untuk bisa datang ke perpustakaan kita atau kontribusi apa? Iya, Ibu mau bilang apa nih untuk mereka yang ada di luaran sana tentang perpustakaan SMA 1 Bulim? Silahkan berkunjung ke Perpustakaan Pahlawan 4 dan kami semuanya membuka pintu seluas-luasnya. Oke, jadi pemustakaan hari ini kita cukup sampai di sini dulu ya. Jadi hari ini kita kenalan sama senior baru kita, senior Bendepur, berkaitan dengan Hari Kunjung Perpustakaan bersama Kepala Sekolah SMA 1 Bulim Besar Ibu Nilati Nisa. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe kami, kunjungi kami di YouTube dan klik Instagram kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.